Baik, pada kali ini saya akan mengajukan sebuah judul program dengan nama Jelajah Warisan Sejarah dan Budaya yang ada di eks Kerajaan Tanjung Pura, yang mana pernah ada di eksis ya di abad ke-14 hingga turunannya sampai di 19 Masehi. Kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh beberapa turunan dari kerajaan Tanjung Pura yang sampai saat ini masih ada, yaitu kerajaan turunannya yaitu kerajaan Matan, kemudian kerajaan Simbang Matan, di mana mereka para keluarga ini sering ziarah ya ke tempat-tempat bersejarah, di mana rangkaian tempat-tempat bersejarah ini dulunya menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang ini dulunya itu adalah ibu kota dari Kerajaan Tanjung Pura. Nah, di mana Kerajaan Tanjung Pura ini kemudian nanti menjadi menara gadingnya lah dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat seperti Kerajaan Mempawah, Pontianak, Sambas, Landak, Sanggau dan sebagainya. Ini merujuknya itu ke Tanjung Pura. Nah, ini bisa kita lihat dalam peta-peta kuno, misalnya di peta Petrus Pantius 1592 ya kan, bahwa bandar besar kerajaan yang ada di Borneo bagian barat itu ada di Tanjung Pura, tepatnya di Sukadana misalnya kan. Nah, sehingga di beberapa buku ya, di beberapa literatur yang pernah saya dapatkan, misalnya di buku Kerajaan Sanggau ya kan, ini tetap memuat bagaimana asal usul mereka ini yang berasal dari Tanjung Pura. Kemudian Kerajaan Tayan yang juga berasal dari Tanjung Pura, kemudian Sambas yang juga Raden Sulaiman itu juga dari sini, yang Pontianak juga seperti itu, Mempawah juga seperti itu. Nah, sehingga wajar apabila kegiatan ziarah sejarah ini, kegiatan jelajah budaya sejarah ini mengingat kembali ya, selain mengingat kembali, kemudian merefleksikan bagaimana perjuangan orang-orang kita pada saat dahulu, orang nenek moyang kita pada saat dahulu itu membangun negeri. Jadi artinya kalau kita hebat pada saat ini, itu sebetulnya kehebatan kita itu hanya melanjutkan saja. Jadi kita petenteng misalnya kan ke sana sini, seolah-olah kita ini hebat karena udah modern ya. Tapi sesungguhnya ini hasil dari karya cipta orang-orang terdahulu yang sebelumnya telah babat hutan lah, babat alas ibaratnya, merintis pertama kali. Nah, maka nilai penting daripada kegiatan jelajah budaya dan sejarah ini salah satunya adalah mengingat kembali sejarah dan merefleksikan kembali bagaimana mereka membangun negeri ini dengan peradabannya, dengan budayanya yang sampai hari ini bisa dikatakan ini nilai-nilainya banyak ya, nilai-nilai pentingnya banyak yang yang mesti kita teladani, seperti bagaimana budaya kebersamaan, budaya persatuan, budaya gotong royong, ya kan? Dan bagaimana cara hidup mereka ini juga harus kita ambil dari nilai pentingnya dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa kami ingin melakukan kegiatan jelajah budaya dan sejarah. Awalnya adalah ini hanya dilakukan oleh kalangan tertentu di kalangan kerajaan, ya, di Kerajaan Matan, Kerajaan Simpang. Nah, ini mereka ziarahnya hanya di kalangan tertentu terbatas. Tapi pada kali ini jelajah sejarah dan budaya ini kami ingin melibatkan peserta itu dari kalangan anak-anak muda dan kalangan umum ya. Anak muda ini kenapa kami ingin libatkan, karena anak muda ini bagaimana kita dekatkan dengan identitasnya ya. Kita dekatkan dengan bagaimana nenek moyangnya pada masa dahulu, supaya ketika mereka sejenak melihat ke belakang ya, ini melangkah ke depan itu ada remnya. Jadi sejarah dan budaya ini ibaratnya seperti spion ya. Jadi kalau Honda ataupun kita punya mobil, kita tidak punya spion, ya ini kita bisa bahaya juga. Jadi sejarah dalam hal ini juga penting untuk kita melihat ke belakang sejenak, kemudian untuk kita melangkah ke depan ya. Karena pondasi-pondasi dasar yang kita membangun saat ini tentunya itu berasal dari masa lalu ya kan, dari apa yang pernah dibuat pada masa lalu oleh para nenek moyang kita. Oke, untuk kegiatannya itu yang pertama kita ada di lokasi peserta akan kita bawa ke eks dari raja-raja Tanjung Pura era kuno.
lokasinya ini ada di Keramat 7, Keramat 9 yang ada di Negeri Baru, Ketapang. Kemudian kita bawa lagi nanti mereka ke Candi Negeri Barunya dan diperkenalkan oleh narasumber yang langsung membawa, ya seperti guide ya kan. Kemudian raja yang juga langsung kita bawa ke situ, dan di situ narasumber akan mengenalkan. Nah ini misalkan di Keramat 9 ini ada beberapa makam dengan tipe nisan, misalnya tipe nisan Demak Tralaya dengan motif seperti ini. Nah ini eranya tahun sekian misalnya kan. Kemudian ada keterangan sejarahnya. Terus kemudian kalau misalnya di Candi Negeri Baru nanti akan diterangkan tentang kesejarahan Candi Negeri Baru dan hubungannya juga dengan makam Keramat 9 dan kemudian nanti hubungannya dengan tempat-tempat lain. Kemudian nanti peserta yang berikutnya akan kita bawa ke ex makam-makam kerajaan Tanjung Pura kuno di Sukadana ya. Sukadana ini ada beberapa titik seperti makam Panembahan Baroh di atas Gunung Lalang yang jidatnya ini masih asli memakai bata merah era Majapahitan. Kemudian di Pantai Pulau Datuk ya, di atas bukit itu ada makam ya. Makam yang pada tahun 1822 ada seorang pencatat Eropa menyebutnya sebagai makam pemuka agama ya. Ada nama-namanya di situ, yaitu ada Syekh Husin, Syekh Ali dan Syekh Mahmud ya, di mana mereka ini adalah para pemuka agama yang ada di era Tanjung Pura kuno, dan hal ini bisa dibuktikan dengan nisannya yang berbentuk tipe Demak Tralaya. Nah nanti ini ada yang menerangkan juga ya dari ahlinya, dari tim ahli cagar budaya. Narasumbernya kita bawa ke situ dan juga sejarawan dan budayawannya juga. Jadi peserta selain mereka berwisata sejarah budaya ini, tapi juga mendapatkan ilmunya ya. Kemudian nanti ada di makam Tok Mangku, kemudian di makam Panembahan Ermala, di situ juga masih berkaitan dengan kerajaan, makam kerajaan raja-raja kerajaan Tanjung Pura kuno. Kemudian nanti jelajah sejarah berikutnya kita bawa ke makam raja-raja Kesultanan Matan di Desa Matan dan juga di Desa Batu Barat dan di Desa Lubuk Batu. Di situ ada makam Sultan Jainuddin, yaitu Raja Kesultanan Matan pertama, kemudian makam merhum Ratu, kemudian makam Pangeran Ratu Agung Kusumaningrat. Nah, dan juga nanti akan dijelaskan, walaupun di situ kita lokasinya agak sulit. Kalau sebelumnya kita pakai mobil, nah kalau di lokasi yang di Matan, Batu Barat dan Lubuk Batu ini sebagian itu harus memakai transportasi air karena memang tidak ada jalan darat sampai saat ini ya untuk yang di terutama di ex kerajaan Simbang Matannya ya. Ada makam-makam di situ harus melewati air, maka kita butuh transportasi air, dan peserta kita bawa ke situ dan sekaligus kita edukasi. Jadi nanti ada narasumber yang menerangkan ini makam siapa, sejarahnya bagaimana, dan ini tentunya nanti kami akan melibatkan banyak pihak seperti dari tim ahli cagar budaya, kemudian dari sejarawan Kayung Utara, sejarawan Kalbar, kemudian dari raja ya, dan ahli warisnya kita ajak untuk mendampingi para peserta-peserta ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah nanti kita akan ada namanya jelajah budaya ke para tokoh-tokoh adat dan tokoh budaya ya yang ada di Kabupaten Kayung Utara dan Ketapang ya. Jadi ada silaturahmi di mana nanti akan kita pertemukan dalam sebuah forum membahas tentang sebuah budaya ya. Terutama pembahasannya mengenai bagaimana entitas yang disebut entitas Melayu Kayong ini misalnya kan. Jadi sehingga ketika misalnya sekarang ada friksi-friksi ataupun perbedaan-perbedaan ya mengenai persepsi sejarah yang saling klaim misalnya. Nah, ini akan bisa dirembukan di sini dan masih banyak lagi permasalahan yang bisa kita pecahkan ketika dalam acara jelajah budaya ketemu dengan para tokoh adat, tokoh budaya se-Kayong dan se-Kabupaten Ketapang ini. Nah, tentu ini menjadi manfaat yang tersendiri ya buat kita semua untuk hidup lebih bisa menghargai budaya dan lebih harmonis ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah ada kegiatan jelajah sejarah dan budaya ke sekolah-sekolah. Jadi kita tidak roadshow, nanti membawa narasumber, membawa raja, membawa ahli waris. Kita bagi segmennya nanti ke sekolah-sekolah, ada beberapa titik, 7-10 titik untuk diskusi soal sejarah. Jadi anak-anak muda ini perlu kita kenalkan lagi. Kita kenalkan lagi tentang sejarahnya, identitasnya, supaya mereka ini memiliki kebanggaan ya. Mereka tidak kehilangan akan jati dirinya ya.
mereka tidak minder dengan jati dirinya, ya bahwa selama ini sebenarnya sejarah lokal mereka itu hebat. Nah, salah satu contoh misalkan bahwa di Kalimantan Barat, khususnya di Kerajaan Simpang, Kerajaan Tanjung Pura, itu juga pernah ada perlawanan loh, melawan penjajah Belanda. Misalnya katakanlah Perang Belangkait ya, tahun 1915 pada tepatnya 27 hingga 28 Februari ini terjadi perang sengit antara Kerajaan Simpang dengan Belanda yang dipelopori oleh rajanya Gusi Panji, kemudian ada panglimanya Kenyang Samad, Morebi, Pati Kembereh, Ki Julak Laji dan lain sebagainya. Nah, perang inilah yang saat ini menjadi penting ya untuk kita angkat kembali supaya menimbulkan semangat heroisme bagi para mereka, terutama anak-anak muda, supaya mereka ini bangga, oh saya ini ternyata punya nenek moyang yang hebat juga. Jadi kita dalam konteks kemerdekaan bangsa Indonesia ternyata tidak gratis ya, tidak nenggek kering. Kalau bahasa di sini tidak nenggek kering itu artinya tidak ikut-ikutan. Jadi kita juga ikut ya mempelopori kemerdekaan ini. Jadi bukan hanya ikut numpang nempel saja ya, tapi kita punya kebanggaan. Nah, seperti itu. Jadi menumbuhkan jati diri, menumbuhkan semangat, ya kan, kemudian menumbuhkan kepedean bahwa mereka itu juga memiliki nenek moyang yang hebat juga, sehingga mereka nanti ketika udah mendengar kisah-kisah ini, belajar dari kisah-kisah heroik ini, mereka bisa merefleksikan bagaimana untuk membangun negara ini, untuk membangun daerahnya, ya kan, supaya mereka bisa meneladani. Tentu banyak hal-hal lain, nilai-nilai lain yang juga bisa kita angkat. Nah, mungkin demikian sekilas dari kegiatan yang bisa kami jabarkan dalam kegiatan jelajah warisan sejarah dan budaya. Mungkin demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.